Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang, Bu. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, terdengar kok, Bu. Siap. Selamat siang, Ah, terdengar Ibu. iya, terima kasih untuk responnya. Em, jadi nanti kalau misal saya terlempar, mohon untuk segera diinfokan ya, karena saya ada di kampus yang kadang kampus tidak terlihat sinyal saya itu masih apa namanya masih stabil atau tiba-tiba terlempar gitu. Oke. Untuk pada siang hari ini kita akan melaksanakan web untuk yang terakhir ya. Untuk yang terakhir, jadi nanti kita akan ada dokumentasi untuk fotonya. Dan sebenarnya nanti kalau misal dilakukan dokumentasi yang keduanya adalah video juga. Videonya bisa diputar teman-teman. Jadi kalau misal nanti em, ada laporan itu saya pakainya biasanya pakai ini apa namanya? Pakai foto biasanya. Kalau dari UT mintanya seperti itu. Sebentar. Sebelum saya mulai untuk materinya, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Sepertinya ini lebih sedikit daripada biasanya kalau malam ya. Kalau siang pada ini ya, apa namanya kerja ya. Atau ini dulu aja ya, foto dulu aja ya sebelum nanti yang lain pada ini apa nih, off cam. Oke, sebentar. Dimohon untuk kameranya dibuka dulu karena saya ingin melakukan sesi foto. Silahkan kamera dibuka. Nah, biasanya tidak terlihat, akhirnya saya bisa melihat wajah-wajahnya ya. Oke, sudah semua belum ya ini ya? Oke, sebentar, ayo, mari kita bergaya, boleh? Saya setting. Oke, bisa satu. Mana ini terlihat? Nah, oke. Satu, dua, tiga. Sebentar lagi. Sebentar saya simpan dulu yang ini. Nah, kita ulangi lagi. Ganti gaya juga boleh. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, nanti di akhir kita ini lagi ya. Barangkali ada yang terlambat untuk hari ini. Jadi kita ulangi lagi untuk sesi fotonya. Ini boleh ditutup kalau teman-teman mau menutup dan beraktivitas yang lain. Silahkan. Karena kan kita di siang hari ya. Barangkali ya banyak yang bekerja takutnya gitu. Dan kebetulan ini juga saya di tempat kerja saya. Oke, saya presensi dulu untuk tuan hari ini. Saya coba di kelas 41. Ini ada ya yang 41 ya? Sevri Novita Zebua ada? Hadir, Bu. Oke, ada. Martin Bagas Pratama. Hadir, Bu. Oke, siap. Lala Suci Alwiyah. Ada. Lia Susilawati. Muhnofal Faiz. Hadir, Bu. Oh, ada. Nisa Mutiara Rahmatillah. Hadir, Bu. Ada.
Anissa Pratiwi, ini ada Srianti, Srianti, ada Marwah Nurzainiyah, oh Marwah ada, Lestrianawati, ada Muhammad Rifan Hasim, Nabila Putri Dwi Wardani, Nabila Putri ada, kemudian Hafizah Putri Wendy, Hadir, Bu. ada, selanjutnya Melviana, Hadir, Ibu. ya. Kemudian Dela Alda Soliha, Dela Alda ada, Habib Khairul Latif, Habib ada nggak? Nggak ada. Lilis Indah Lestari, nggak ada. Melindah Wagiati, ada. Reta Umiati Satiti, ada. Yunda Anggreni, Yunda, Ya, hadir, Bu. Yunda ada. Saya ulangi lagi untuk yang tidak hadir ya. Lala Suci Alwiyah, Hadir, Ibu. oh ada. Lia Susilawati, ada. Anissa Pratiwi, ada. Srianti, kemudian Lestrianawati, Muhammad Rifal Hasim, kemudian Habib Hairul Latif, kemudian Lilis Indah Lestari, Melinda, dan Reta Umiati. Nggak ada ya, saya simpan. Kemudian untuk kelas 55, untuk kelas 55, untuk kelas 55, adakah di sini atas nama Nurul Fauziah? Hadir, Ibu. Hmm. Hadir, Bu. Kemudian Putri Kusnul Rusita, ada. Bu. Alsa Safiatul, Hadir, Ibu. Alsa, Hadir, oh Ibu. Alsa ada. Ya, Ahmad Amiruddin, Ade Nur Hadir, Bu. Fadilah, Hadir. Ahmad Amiruddin ada. Hadir, Oke, Bu. Ade, Ahmad. iya siap. Ade Nur Fadilah, oh Hadir, Nur Fatihah. Hadir, Bu. oke siap. Selanjutnya Meli Fauzia, Meli, nggak ada. Tika Nur Fadilah, ada. Joko Lijoyo, Hadir, Ibu. Alhamdulillah hadir, Ibu. oh iya. Kafka Nafisa Putri, Kafka. Selanjutnya Eka Suryani, Eka Suryani, ada? Tidak ada. Vera Yunita Budiarti, oke. Abraham Hendrik, nggak ada. Linda Lisnawati, Sinta Ariana Rahmawati, Christine Pitupulu, ada. Lastari, nggak ada. Neng Rini Eriastika, oh Lastari ada. Neng Rini Ariastika ada? Nggak ada. Niviandi Nuriski, Suryanti, Hadir, Bu. Suryanti ada? Oke. Hadir, Bu. Suryan, ada ya. Oke, saya panggil dulu untuk yang di tempat saya tidak hadir kelas 55. Mohon diperhatikan. Mungkin saya tidak terdengar. Putri Kusnul Rusita, kemudian Meli Fauzia, kemudian Putri Tika Kusnul. Nurfadila.
Oh, Putri Kusnul ada. Maaf ya. Nah, kemudian saya ulangi. Meli Fauziah, Tika Nurfadilah, Kafka Nafisa Putri. Nurpadilla hadir, Bu. Atas nama siapa? Atas nama Ade Nurpadilla hadir, Bu. Ade Nurfadilah sudah masuk. Kemudian Kafka Nafisa sudah. Eka Suryani, tidak ada. Vera Yunita, tidak ada. Abraham Hendrik, tidak ada. Linda Lisnawati, tidak ada. Sinta Ariana, Lilis Indah Lestari, ini kelas apa ya? Belum ini. Christine, Christine Nabitupulu, kemudian Neng Rini dan Niviandi Nuriski. Niviandin Rizky hadir, Bu. Maaf, Oh, kerja. ya. Oh iya. Oke, sudah ya. Saya simpan. Oke, selanjutnya ini untuk kelas 67. Ya, yang Lilis nanti sebentar sebentar ya, saya di 67 dulu, nanti saya buka balik nanti nggak selesai. Oke. Em, saya presensi dulu untuk kelas 67, mohon diperhatikan. Adakah Aprilia Anastasia? Ya, belum ada. Putu Anjela Sanisa Putra. Ada. Mariana Ulfa Anur. Ada. Charlie Putri Patriasa. Dan Theo Mardongan. Oh, Charlie ada ya. Kemudian Theo Mardongan. Tidak ada. Kemudian Mila Amalia Putri. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh ya. Ilmi Faris Fauzi. Oke, siap. Ini Wayan Nini Karmarianti. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Ya, sudah. Andrian Alan Smith. Andrian. Tidak ada. Ratih Syafira. Kemudian Apriliana. Tidak ada. Putri William Agustin. Tidak ada. Mela Reviana. Sekartiasiwi. Kemudian Almira Islami Pujiono. Ada. Kemudian Gracelini Simare. Tidak ada. Dimas Aditya Palestu. Hadir, Ibu. Maaf. Oh, nah ini Grace ada ya. Iya, Ibu. Kemudian Muhammad Fahmi Zakaria. Semaya. Wike Sekar Arum. Charlie ada ya. Charlie Putri ada, sudah. Saya ulangi lagi untuk yang belum tercentang hadir di tempat saya. Mohon diperhatikan jika namanya yang saya sebut ini ternyata sudah hadir. Jadi di tempat saya ini belum hadir. Aprilia Anastasia, kemudian Putu Anjanlah, kemudian Theo Mardongan, kemudian Andrian Alan Smith Pasaribu, kemudian Ratih Syafira, Apriliana, Putri William Agustin, Mela Reviana, Sekartias. Oh, ini Theo ada ya, Theo. Almira, kemudian Dimas Aditya Pangestu, Muhammad Fahmi Zakaria, Semaya, dan Wike Sekar Arum. Oke, saya simpan dulu. Ini ada beberapa yang belum. Oke, saya ulangi lagi untuk yang kelas 41. Nanti setelah ini saya mulai ya.
Ada. Kelas 41 mohon diperhatikan. Lia Susilawati, apakah ada? Kemudian Anissa Pratiwi, Serianti, kemudian Lestrianawati, Rival Hasim, Habib, Lilis Indah Lestari, Hadir, Bu. Melinda, oh Lilis ada, Melinda, Reta Umiati. Oke. Ada yang namanya belum saya panggil di sini, dan silahkan disebutkan nama dan kelasnya, biar lebih praktis daripada saya mengulang lagi. Silahkan. Atau sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya langsung ke materi sajanya. Oke, sudah semua ya. Saya langsung ke materinya. Ini saya mau to the point saja. Jadi tidak akan membacakan tentang PPT. Kita kupas tuntas tentang tugas 3 dulu. Juga bagaimana rubrik penilaiannya. Ini saya kupas tuntas tentang tugas 3 dan bagaimana standar penilaiannya. Nanti teman-teman yang sudah upload dan ternyata nilainya belum apa namanya belum saya nilai, bisa silahkan diganti untuk tugasnya karena eh, kemungkinan nanti jika sudah ada waktu luang saya akan segera menilai. Dan sebelumnya mohon maaf jika tugas 2 saya sangat telat mengoreksinya ya karena eh, di akhir-akhir tahun seperti ini banyak sekali kegiatan yang harus diselesaikan. Oke, ini saya kupas tuntas dulu tentang tugas 3 dulu. Bagaimana teman-teman harus menyelesaikan tugas 3 daripada saya membahas tentang penelitian yang mungkin akan apa ya terlalu berbelit-belit. Nah, di sini kita eh, ini ya kita bahas dulu tentang tugas 3. Jadi di tugas 3 ini teman-teman diminta untuk menyajikan hasil eh, analisis data penelitian yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi dikumpulkan pada saat setelah tugas 2 dan sebelum tugas 3. Harusnya gitu. Jadi data ini didapatkan setelah tugas 2 dan sebelum tugas 3. Nah, serta memberikan pemahaman yang kritis. Data sudah disajikan, silahkan teman-teman memberikan kritik atau penjelasan atau deskripsi terkait hasil penelitian yang mendalam berdasarkan teori dan temuan penelitian yang sebelumnya. Jadi, pembahasan ini harus dilampiri artikel jurnal penelitian yang berkaitan dengan hasil atau berkaitan dengan deskripsi yang teman-teman berikan. Nah, jadi ada ketentuannya. Yang pertama, ketentuan mengenai bagaimana menyajikan datanya. Jadi, di tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, itu ada beberapa kemarin yang menjawab pertanyaan saja. Padahal sebenarnya bukan saya yang meminta untuk melampirkan tugas 1 dan tugas 2 di tugas 3 ini, tetapi memang aturannya seperti itu. Jadi biar penilaian saya bisa lebih komprehensif lagi. Silahkan tugas 1 dan tugas 2 dilampirkan di tugas 3. Jadi ini nanti bentuknya di tugas 3 ini harus sudah ada daftar isi, harus sudah ada halaman, harus berbentuknya lengkap begitu. Kemudian jangan membuat makalah. Ada beberapa 1-2 mahasiswa yang membuat makalah. Jadi harapan saya di sini jangan ada yang membuat makalah. Tapi ini adalah hasil penelitian. Jadi yang pertama, bagaimana cara menyajikan data. Data yang kita dapatkan setelah dianalisis
silahkan disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk tabel, atau grafik, atau grafik itu boleh Pak, yang diagram garis gitu boleh. Atau diagram, ini boleh pakai diagram batang, atau narasi pakai diagram lingkaran juga boleh. Atau narasi dalam artian di sini, kalau misal teman-teman mau menampilkan gambar, silahkan dikomentari gambar tersebut. Jadi, jelaskan secara ringkas atau dikomentari atau deskripsikan gambar tersebut sebelum masuk ke tahap analisis. Jadi, gunakan format visual yang jelas dan mudah dipahami. Kalau teman-teman lebih suka pakai diagram lingkaran, boleh pakai diagram lingkaran. Kalau lebih suka pakai diagram garis, boleh pakai diagram garis biar terlihat skemanya naik turunnya gitu terlihat. Gitu. Tapi kalau mau pakai hasil output analisis SPSS yang berupa histogram, itu juga boleh. Bentuknya titik-titik banyak itu boleh. Tapi jangan hanya ditampilkan saja. Silahkan diberikan deskripsi apa yang terjadi dengan gambar itu, diuraikan. Setelah diuraikan, mohon dengan sangat didukung oleh penelitian terdahulu. Gitu. Jadi, jangan hanya menampilkan gambar, kemudian dibaca gambar itu, dideskripsikan yang panjang sekali tanpa adanya penelitian terdahulu. Gitu. Ya, susah ya. Kalau misal teman-teman di sini ini tinggal berapa hari ya? Terakhir itu tanggal 1, berarti 4 hari lagi. Harapan saya sih bisa selesai ya. Nanti bisa maksimal dan bisa dipakai untuk mata kuliah selanjutnya. Kemudian, setelah data disajikan, teman-teman diminta untuk melakukan analisis data. Dianalisis sesuai dengan metode penelitian. Ada yang metodenya kuantitatif, silahkan dianalisis dengan metode kuantitatif. Seperti deskriptif. Deskriptif itu apa? Ada mean atau nilai rata-rata, kemudian ada median atau nilai tengah. Jadi dari sekian banyak sampel, nilai tengahnya itu di mana? Itu deskriptif. Kemudian ada eh, nilai minimal dan nilai maksimal untuk yang deskriptif kuantitatif. Gitu. Selanjutnya, melakukan uji hipotesis. Kalau kemarin di tugas 2 itu sampai pada analisis validitas dan reliabilitas. Kalau di sini hingga ke uji hipotesis. Jadi hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3 ini terima atau tidak. Ini khusus untuk kuantitatif yang ada uji hipotesis. Kemudian aja uji regresi, kemudian ada mungkin uji regresi variabel moderasi. Tapi kemarin yang pakai variabel moderasi mungkin karena tidak paham ya, jadi banyak yang saya salahkan yang variabel moderasi. Gitu. Kemudian ada metode yang satunya lagi kualitatif. Kalau metode kualitatif, ini silahkan datangi di analisis dengan menggunakan analisis tematik, kategorisasi, dan interpretasi naratif. Jadi jangan hanya apa ya eh, dikasih gambar gitu saja. Silahkan dibuat. Ini kategori apa? Akhirnya bisa menjadi seperti itu. Kalau pakai apa namanya alat analisis tertentu untuk kualitatif, EQs atau antivo. Nah, kayak gitu nanti bisa terlihat outputnya. Itu untuk yang kualitatif. Kemudian, teman-teman diminta untuk menunjukkan hasil pengolahan data secara runtut dan sesuai kaidah ilmiah. Setiap hasil analisis, baik deskriptif ataupun uji hipotesis, silahkan dilampiri penelitian terdahulu. Tidak boleh ya udah uji tiba-tiba uh, pakai komentar sendiri tanpa adanya
dukungan dari penelitian terdahulu. Nah, ini akan membuat apa ya istilahnya kayak asumsi pribadi saja. Gitu. Sebenarnya di sini teman-teman diminta menjadi seorang peneliti walaupun kecil-kecilan. Ada juga teman salah satu di kelas, nggak tahu ini saya lupa kelas mana. Itu ada yang membuat proposal penelitian yang sudah ada hasilnya, tetapi dia itu membuatnya data ini adalah data karena ini sifatnya sebagai tugas, dia menjelaskannya seperti itu. Karena ini sifatnya sebagai tugas, maka data yang kami gunakan adalah data fiktif. Ada yang kayak gitu. Padahal ini adalah mata kuliah metode penelitian bisnis. Teman-teman diminta untuk benar-benar ke lapangan, mencari data, bukan hanya membuat data fiktif. Kalau data fiktif itu barulah mata kuliah yang lain. Gitu. Itu boleh. Lalu mengerjakan mata kuliah yang memang operasional saja, teman-teman bisa mendapatkan data yang beneran. Di mata kuliah metode penelitian, jangan pakai yang fiktif. Itu namanya manipulasi data. Kalau manipulasi data, di tempat saya, itu tidak boleh. Ada manipulasi data itu tidak boleh sama sekali. Selanjutnya, setelah ada uh, gambar, kemudian gambar tersebut dianalisis, ada yang selanjutnya ada pembahasan, di mana interpretasi hasil analisis data dengan mengaitkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian mengaitkan ulang dengan tinjauan pustaka dan kerangka teori yang telah disusun. Jadi ada hubungannya tidak. Makanya saya minta dari bab 1 sampai bab 3, maaf, tugas 1 sampai tugas 3 dilampirkan semuanya. Jangan diputus-putus. Kalau kemarin yang mengirimkan tugas itu diputus-putus, ada yang saya pancing pakai nilai 2. Itu benar ada. Memang kalau saya ngasih nilai yang jelek itu tujuan saya agar teman-teman di sini bisa mempressure diri sendiri untuk memberikan yang terbaik. Gitu. Nanti ini nilainya saya rencanakan dari mulai tugas 1 sampai tugas 3 akan saya rubah semuanya. Tidak lagi nilai yang 5, 3, itu tidak. Ketika akan melakukan pelaporan, semua nilai itu akan saya rubah. Saya tidak akan memberikan nilai jelek dari awal, kan saya sudah berkomitmen seperti itu. Tapi mohonlah, keluarkan effort teman-teman untuk mengerjakan tugas ini. Saya pasti tidak akan segan memberikan nilai maksimal. Di tugas 1 aja ada yang dapat nilai 100. Gitu. Boleh bertanya di grup itu sangat boleh. Gitu. Jadi kalau misal saya apa namanya di settingan apa namanya e-learning itu tidak membalas, silahkan japri ke saya atau berpesan di grup saja agar teman-teman yang lain juga tahu yang benar itu yang seperti apa. Di pembahasan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah, jadi pembahasan ini adalah jawaban atas pertanyaan yang ada di tugas 1. Jangan membahas yang di luar rumusan masalah. Juga tujuan penelitian. Nanti semakin tidak jelas larinya mau kemana ini. Gitu. Jadi harus ada benang merah dari mulai tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Kalau ditarik garis lurus, dia itu bentuknya lurus, tidak bengkong-bengkong, tidak bercabang-cabang apalagi. Gitu. Itu yang dimaksud dengan tugas 3 di bab 3. Kalau besok masih ada tugas yang dikirimkan hanya tugas 3, saya tidak akan merevisi jawab, tidak akan merevisi nilai. Ya sudah 2, ya udah 2 aja. Gitu. Karena kemarin katanya ada yang ikut tugas, ada yang menyimak tapi menyimak video, tapi tidak pernah apa namanya memperhatikan dengan baik tugasnya harus dikirim seperti apa. Gitu. Kemudian
bandingkan temuan dengan hasil penelitian terdahulu. Nah, kalau tadi di analisis data sudah ada penelitian terdahulu, di sini cari penelitian yang mungkin bertolak belakang atau kalau yang apa namanya searah atau sesuai dengan penelitian ini, silahkan ditampilkan lagi. Kemudian memberikan penjelasan dampaknya, peranannya, hasil penelitian baik untuk teori maupun praktek administrasi bisnis. Gitu. Implikasinya kemana? Kalau misal yang kemarin ada yang bahas tentang promosi, implikasinya kemana? Gitu. Kemudian silahkan, ini opsional ya, yang keterbatasan analisis ini opsional artinya boleh disajikan, boleh tidak. Sebutkan secara singkat kendala atau keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil analisis. Dalam artian kalau di sini ada keterbatasan yang sifatnya opsional, ya nanti ada tambahan nilai jika teman-teman menyajikan. Gitu. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang rubrik penilaian. Apa saja yang akan dinilai pada tugas eh, 3 ini. Nah, di tugas 3 ini, apa saja sih yang akan dinilai? Yang pertama, terkait jenis data. Tadi, tadi, tadi terakhir ada 2 tugas yang belum saya nilai di tugas 2. Itu ada yang menyebutkan metode penelitian adalah interview dan observasi. Saya kaget. Tuh, ini dapat dari mana? Ya sudah, itu sangat terbatas. Ya, tidak saya beri nilai yang banyak. Karena artinya yang bersangkutan eh, mungkin tidak menyimak video dari saya, videonya apa namanya Zoom, ataupun tidak mencari informasi terkait apa sih materi yang harus diselesaikan tugas 2 itu seperti apa. Gitu. Yang pertama ini ada jenis data. Hmm, kemarin ada yang menyebutkan ada yang hanya menjawab pertanyaan tugas 2 seperti tugas uraian gitu. Jadi yang dimaksud dengan jenis data adalah data primer dan data sekunder. Tapi di sini enggak ya. Di tugas 3, silahkan aspek penilaiannya yang pertama diperhatikan ya. Ini aspek penilaiannya dengan skor maksimal 10. Artinya jika menyebutkan dengan benar, maka nilainya adalah 10. Kriteria yang dinilai adalah yang pertama, kejelasan dan ketepatan penjelasan jenis data, serta relevansi dengan topik penelitian. Jadi, kalau bukan ini yang jenis data yang dimaksud di sini tuh bukan data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti kepada responden. Bukan yang seperti itu. Data primer bertujuan untuk memperoleh informasi atau memperoleh data mengenai apa? Mengenai misal untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, pertanyaan penelitian pertama, untuk menjawab eh, atau untuk mengetahui data mengenai strategi apa yang digunakan untuk melakukan hmm, promosi gitu. Itu yang dimaksud dalam kategori data primer. Sudah tahu saya kalau data primer itu diambil langsung. Data sekunder juga sudah tahu kalau ambilnya dari data kedua itu tahu saya. Tapi saya tidak butuh untuk dikasih tahu artinya itu. Yang saya butuhkan adalah primernya kayak apa sih wujudnya. Gitu. Silahkan diuraikan. Primernya dengan menggunakan apa sih dapatnya? Pakai kuesioner? Bisa. Pakai Google Form? Boleh. Itu yang dimaksud dengan data primer. Demikian pula untuk data sekunder. Sekunder silahkan disebutkan. Profil usaha. Itu boleh. Dari mana? Oh, dari Dinas Koperasi. Itu boleh. Itu yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder. Jika saudara semuanya
menjelaskan dengan detail dan benar, maka skornya adalah 10. Nah, jika jenis data itu jelas, oh ini beneran data primer, oh ini beneran data sekunder, maka skornya adalah 7 atau 8. Saya biasanya ambil yang tertinggi 8. Gitu. Jika datanya tidak jelas dan tidak detail, berarti tidak ada penyebutan data primer itu dari sekunder. Saya kasih nilai 6. Itu hanya pengertian saja. Pengertian primer adalah, sekunder adalah. Gitu. Apalagi kalau dicari itu datanya tidak ada, itu udah dapat skor 5. Lumayan kan? Gitu. Itu untuk yang jenis data. Selanjutnya ada sumber data. Nah, di sini ada sumber data itu ada responden itu untuk penelitian kuantitatif gitu. Yang namanya responden itu penelitian kuantitatif. Kemudian ada informan itu namanya kualitatif gitu. Kalau responden bisa pakai kuesioner. Kalau informan harus pakai wawancara, harus tidak bisa pakai kuesioner. Ada yang membuat penelitian kualitatif, tetapi informannya 30. Lah, tugasnya masih jadi kayak apa ini? Bagaimana cara menyimpulkan tugas tersebut? Kalau sangat banyak informannya. Gitu. Nah, di sini itu skornya cukup lumayan, 15. Jadi teman-teman minta silahkan jelaskan dengan detail mengenai sumber data. Dari mana data ini didapatkan? Kemudian dari mana? Itu maksudnya begini. Siapa yang akan menjadi sumber data? Misal karyawan PT, karyawan kontrak PT ini yang terkena dampak shifting bekerja yang bergantian gitu, atau teman atau apa namanya eh, pelanggan yang pernah membeli batik dari mana gitu, itu namanya sumber data. Kemudian silakan disebutkan jumlahnya. Ada yang tidak menyebutkan jumlah sama sekali ada. Kemudian kaitkan dengan penelitian keterkaitannya. Ini misal data kualitatif bertujuan untuk mengerti kenapa sih mengambil informannya si bapak ini, dikasih alasan. Kenapa? Itu harus implementatif ya. Jadi bisa kira-kira saya membaca itu bisa membayangkan yang namanya responden atau sumber data dalam penelitian yang teman-teman lakukan itu, saya bisa membayangkan, oh orang yang pernah bekerja atau orang yang sedang bekerja di sini yang yang memiliki yang dapat apa ya, yang bekerjanya dengan sistem shifting. Oh, berarti orangnya yang itu. Langsung saya bisa membayangkan gitu. Walaupun sebenarnya saya tidak tahu tempatnya ada di mana. Harus diberikan dengan jelas. Ini kalau bisa memberikan penjelasan secara detail, nilainya 15. Gitu. Tapi kalau bayangan saya masih agak-agak tidak jelas, maka nilainya adalah 12. Selanjutnya, nah di sini ada teknik pengumpulan data. Bagaimana teman-teman mengumpulkan datanya? Data ini bisa dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, observasi, ataupun dokumentasi. Nah, hubungkan wawancara untuk mendapatkan data apa saja. Jelaskan. Kuesioner, berapa jumlah pertanyaan, kemudian apa saja yang ditanyakan, pakai kisi-kisi gitu boleh. Observasi apa saja yang mau dilihat. Dokumentasi data apa yang akan didapatkan dari proses pengumpulan data dokumentasi tersebut. Gitu. Ini kalau bisa menjelaskan sesuai dengan topik dan metode penelitian, maka skornya adalah 15. Kemudian ada instrumen tadi sudah saya jelaskan. Silahkan diberikan kisi-kisi instrumennya.
skornya juga 15. Kemudian ada ringkasan dan kendala. Silahkan teman-teman boleh ringkasan pelaksanaan dan kendala. Apa saja yang dihadapi selama mengumpulkan data, itu skornya 20. Kemudian ada teknik analisis data, ada pendekatan kuantitatif, kualitatif, ataupun mixed method namanya. Kuantitatif dan kualitatif itu namanya mixed method. Atau metode yang dicampur atau dimixkan. Gitu. Ini ada analisis data. Nah, itu itu untuk rubrik penilaiannya. Jadi dari sini sudah saya jelaskan semuanya antara rubrik penilaian dan tugas 3 sebenarnya tidak ada kaitannya. Dari pertanyaan untuk tugas 3 mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo. Sebelum saya lanjut untuk di contohnya di tugas 3, silahkan kalau mau ada yang bertanya. Tidak ada, saya lanjut ya. Oke, silahkan diperhatikan ini untuk um, ini katanya dengan pembahasan bagaimana teman-teman mengerjakan tugas 3 atau tugas 3 ini harus menjadi satu paket atau satu gelondong penelitian atau laporan hasil penelitian. Saya kira kemarin hanya sampai ke proposal penelitian saja. Kalau sampai ke proposal penelitian, teman-teman nggak perlu menyajikan hasil dan membahas serta rekomendasi. Nah, ini terakhir di tugas 3, silahkan nanti dibuat sesistematik, paling sistematis bagaimana bentuknya. Kalau sama halnya kayak teman-teman membuat makalah, mungkin harus ada daftar isi, tanpa pengasahan tidak apa-apa. Dikasih cover, kemudian kalau mau kasih ada apa namanya kata pengantar boleh, mau dikasih daftar tabel, better ya, pakai daftar tabel. Saya lebih lebih ini pokoknya dibuat sudah matang gitu di tugas 3. Nanti saya upayakan untuk hari ini saya akan mengoreksi untuk yang sudah diupload. Jadi nanti teman-teman tahu, silahkan di apa namanya dilihat hasil koreksinya. Gitu. Di sini saya akan membahas tentang hasil pembahasan dan rekomendasi. Nah, jadi yang diharapkan yaitu teman-teman dapat mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian yang sudah diuraikan. Jadi dalam bentuk tekstual atau teks atau uraian, kemudian tabel ataupun grafis. Harapannya. Kemudian melakukan pembahasan hasil penelitian yang di apa namanya di hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu. Kemudian merekomendasikan penelitian. Rekomendasi itu adalah saran. Kemudian ada implikasi hasil penelitian. Begitu. Nanti di akhirnya harapannya ada kesemuanya itu. Jadi, hasil penelitian ini harus dijelaskan secara jelas, sangat jelas, logis, bisa dipahami, bisa ditarik apa ya, garis lurus dari mulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, teori, dan yang terakhir adalah pembahasan. Gitu. Dan sesuai dengan data, benar-benar ada, bukan data apa namanya, manipulatif atau apa kemarin menyebutnya itu. Aduh, apa ini? Punya ide, punya banget ya ide buat ngerjain itu. Itu satu saja ide yang seperti itu. Saya aja agak kaget lah. Kan saya
suruh bikinnya beneran, bukan bikin-bikin lah. Gitu. Harapan saya nanti bisa sampai ke karil ataupun artikel ilmiah. Ini teman-teman saya yang satu ruangan di sini, ada yang di UT juga, admi juga sama ini administrasi kan itu juga eh, dapat mata kuliah karya ilmiah gitu saat ini di UT juga. Tapi satu ruangan dengan saya, tapi beliaunya hanya dapat satu kelas saja gitu. Ternyata mereka katanya berbeda lagi. Karena artikel ilmiah ini sebenarnya harusnya sudah publikasi. Publikasi ke jurnal tertentu. Asik ya kalau bisa publikasi ya. Kemudian ada pembahasan yang menjelaskan makna temuan. Itu artinya apa sih temuan ini? Dijelaskan. Kemudian ada rekomendasi yang disusun berdasarkan bukti. Buktinya apa? Kalau mau merekomendasikan, oh buktinya setelah dilakukan promosi menggunakan TikTok, penjualannya meningkat. Itu bukti. Setelah dilakukan promosi menggunakan sosial media yang lain, Instagram, kemudian ada Telegram, kan ada blasting Telegram itu. Ternyata eh, konsumen tidak segan untuk kembali lagi membeli produk eh, dari dari UMKM tertentu gitu. Itu rekomendasi. Kemudian ada implikasi yang memberikan kontribusi baik secara akademis maupun secara akademis itu tentunya hasilnya kan sudah didukung oleh jurnal. Jadi itu secara akademis, secara praktis bisa diterapkan di UMKM atau di lembaga atau dinas yang lain. Itu yang disebut dengan akademis dan praktis. Nah, di sini ada penyajian tekstual atau narasi dari deskripsi hasil. Jadi teman-teman diminta untuk menyajikan secara tekstual, secara tabel, grafis. Dengan tujuan apa sih? Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman teman penelitian. Jadi tidak semata-mata udah bikin apa namanya kurva udah ditinggal, nggak ada deskripsinya. Kalau besok di tugas 3 ini ada teman-teman yang menyajikan dalam bentuk tabel ataupun grafis, saya tidak akan segan memberikan nilai yang maksimal. Tapi juga harus dideskripsikan dan didukung oleh jurnal ya. Pertimbangan saya hanya 3. Ada kurva, ada penjelasan, kurva atau grafis, ada penjelasan, kemudian ada jurnal atau artikel yang sesuai. Kalau itu saya kasih 100 saya berani. Gitu. Tapi kalau cuma gambar saja, ya saya bisa kasih 50. Kalau gambar cuma disajikan pada uraiannya, saya bisa kasih 75. Kalau tiga-tiganya, saya bisa kasih 100. Gitu. Nanti coba saya lihat di tugas 3 ya. Nah, ini contoh dari histogram, data hasil penelitian. Ini disebut dengan diagram batang. Boleh teman-teman pakai diagram ini biar lebih menarik. Nanti tapi di bawahnya harus ada penjelasan ya. Jangan didiemin aja, ini udah tinggal pergi. Kalau gitu saya kasih 5. Jadi apalagi di atas angka di apa namanya di puncaknya puncak diagram ini dikasih garis-garis atau di dalam diagram ini udah ada angkanya dia angkanya berapa itu lebih bagus. Kalau kayak gini kan nggak tahu ini 30 juga lebih ya kan 40 juga nggak ada 40 di situ nggak ada angkanya. Kalau bisa ada angkanya. Jadi nanti teman-teman menjelaskan di analisisnya itu deskriptifnya itu lebih gampang. Di situ kalau ada angkanya di situ. Nah, yang ini adalah pie chart atau diagram lingkaran. Nah, ini lebih bagus, ada prosentasenya, lebih enak banget ini. Sudah ada nomornya, tinggal teman-teman menguraikan ini sebanyak mungkin. Gitu. Kemudian yang ini scatter plot, atau belutnya titik-titik gitu. Gitu. Ini dari manapun kalau yang ini bisa terlihat titiknya di mana. Ini biasanya dari uji homogenitas, uji normalitas. Nah, itu pakainya scatter. Selanjutnya, nah di sini ada diagram alur pembahasan. Bagaimana teman-teman membuat pembahasan dalam penelitian? Yang pertama, silahkan dianalisis secara deskriptif.
diuraikan dulu secara deskriptif. Nyariin siapa Mbak? Ini, Bu Ismi di sini. Mau ambil apa? Oh, kayaknya di atas ini. Coba. Jadi analisis deskriptif ini untuk menguraikan diagram-diagram atau gambar-gambar yang sudah ada. Kemudian ada analisis diagnostik. Tadi ada yang menyajikan gambar proses wawancara. Itu boleh, boleh banget. Tapi diuraikan ya. Kalau dulu saya melakukan penelitian kualitatif itu, malah teksnya itu saya tulis. Tulis di dalam hasil penelitian saya. Tadi dicariin Pak Ugo. Udah. Kemudian ada analisis diagnostik. Kalau terjadi seperti ini harusnya bagaimana? Itu analisis diagnostik. Harusnya bagaimana ini disarankan dari penelitian siapa. Kemudian ada analisis prediktif, memprediksi setelah ini terjadi. Setelah dilakukan promosi dengan berbagai cara, maka diprediksi akan terjadi peningkatan penjualan. Nah, dan kemudian ada analisis perspektif menurut pandangan kita itu boleh atau menurut pandangan ahli tertentu itu juga boleh. Ya. Jadi di pembahasan itu teman-teman harapannya ada deskriptif, menggambarkan saja, diagnostik, prediktif dan perspektif. Kalau teman-teman mungkin ada yang mengerjakannya pakai ChatGPT, silahkan gambarnya diupload, buatkan analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan perspektif. Nanti keluar semua, nanti tinggal diparafrase, udah selesai. Gitu. Nah, di sini selanjutnya ada rekomendasi penelitian, di mana penelitian ini harus spesifik, operasional, relevan dengan temuan, yang memberikan solusi praktis maupun kontribusi teoritis, serta implikasi kebijakan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi harapannya setiap penelitian ini memiliki rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, nah ini tabel rekomendasi. Boleh pakai tabel, boleh pakai poin-poin gitu, boleh. Temuan atau berdasarkan kepuasan pelanggan yang rendah, maka akan berdampak pada perusahaan kehilangan eh, loyalitas. Kemudian hmm, rekomendasi yang bisa saya berikan atau yang dapat kami berikan adalah eh, memperbaiki memperbaiki kualitas layanan dan respon pelanggan. Gitu, sebentar ya, saya ini mau belajar mahasiswa. Gitu contohnya dari tabel rekomendasi boleh pakai tabel, boleh pakai poin-poin gitu boleh. Gitu. Kemudian di sini ada simpulan atau implikasi atau eh, boleh dari simpulan ini uraian saja sedikit maksimal 2 paragraf lah ya namanya simpulan ini. Jadi penelitian itu harus disajikan secara jelas dan logis gitu, di mana pembahasan menghubungkan antara data dan teori dan rekomendasi spesifik dan relevan untuk akademisi dan praktisi terlalu tinggi kalau menurut saya. Dan implikasi memberikan kontribusi praktis dan pengembangan ilmu. Jadi implikasi harapannya bisa apa namanya diimplementasikan. Gitu. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Kalau tidak ada saya bahas di ini ya di tugas 3 ya. Kalau mau ada yang mau bertanya, boleh silahkan sebelum saya lanjutkan. Atau makin pusing ya ini apa namanya penelitiannya mau kemana? Atau tugasnya sangat sulit ya? Mohon izin Ibu Silahkan mau bertanya. ya.
Ya, silakan. Untuk pembahasan tugas kan dari tugas 1 dan tugas 2 kemarin, dari web 1 dan web 2 itu rata-rata yang kuantitatif ya, Ibu. Untuk yang bab ini ada contoh untuk tugas yang kualitatif nggak ya, Ibu? Maksudnya apa mungkin ada bentuk proposal penelitian yang udah memenuhi rubrik penilaian ini tapi untuk penelitian kualitatif. Karena jujur aku kan dari kemarin coba nyari di beberapa Google di Google Scholar segala macam juga gitu ya, Ibu. Nah, cuma untuk yang hasil dan untuk yang penilaian yang ini tuh rata-rata ketemunya untuk yang kuantitatif. Jadi jarang nemu yang setopik untuk pembahasan seperti tugas 3, tapi penelitiannya itu kualitatif. Apakah mungkin Ibu udah ada dari siswa sebelumnya atau dari yang Ibu punya gitu, Ibu, contohnya? Biar ke gambarnya lebih jelas gitu maksudnya, Ibu. Ini sudah upload belum? Belum. Belum. Ada kemarin upload nggak yang di tugas 2? Saya Upload. coba. Ini kelas berapa? Kelas Saya tulis 55, Ibu. 55. Coba saya buka dulu atas nama yang Ah, bersangkutan. Namanya siapa? Alsa, Ibu. Ini saya komentari langsung nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Ibu. Iya. Ternyata masih ada 22. Oh, ini ada yang terlewat belum dikoreksi. Sebentar. Hmm. Oh, kok nggak bisa ya? Oh, ini tugas 3. Tugas 3, maaf. Kelas 55 tuh sesi, sesi 5 ya berarti ya, tugas 2 ya. Saya coba dulu saya bedah sekalian ya. Wah, Ibu. Nanti biar kelihatan. Lah kemarin saya minta, ayo siapa yang bersedia, tidak ada yang ini ada satu yang menjawab tapi tidak ada di sini. Ini atas nama Alsa, betul nggak? Betul, Ibu. Soalnya kemarin emang aku baru submit itu di agak akhir. Lagi ada yang dikerjain kemarin. Jadi ke, buat tugasnya baru bisa submit hari-hari di hari terakhir kalau nggak salah. Nggak Tuh apa-apa. makanya belum berani komen pas Tapi web. nilainya juga bagus. Makanya pengen biar untuk tugas 3-nya karena kalau yang kemarin tugas 1 tugas 2 itu alhamdulillah masih nemu contohnya gitu, Ibu, di Google. Jadi aku bisa tahu oh ini buat nanti disajikan di punya aku seperti apa. Tapi yang 3 ini belum menemukan kebetulan gitu. Sudah terlihat ini di layar. Ya, sudah, Ibu. Nah, mohon izin ya, saya tidak ingin mempermalukan, tetapi ingin sekedar sharing saja ya. Enggak, Ibu, Semoga sama sekali nggak merasa dipermalukan. Malah terbantu kalau Ibu mau bantu komentar. ya takutnya kalau, waduh ini kok punya saya, gitu. Oh, enggak. Enggak apa-apa, Ibu. Biar tugasnya kebantu malah bisa dikerjain. Oke, kita bahas ya. Dari judul saja sudah terlihat bagaimana kita mengoptimalisasikan atau mengoptimalkan penggunaan WhatsApp bisnis untuk komunikasi dan pemasaran di UMKM Aima Bakery. Ini sudah benar dari judul saja saya sudah bisa melihat kalau ini adalah penelitian kualitatif. Bagaimana Aima Bakery ini menerapkan atau menggunakan WhatsApp bisnis dengan maksimal untuk kegiatan komunikasi dan pemasaran. Jadi bisa jadi dia pakai status atau pakai listing kayak gitu. WA Blast kayak gitu ya untuk promo-promo dan lain-lain gitu. Biasanya dipakai kayak gitu. Nah, kemudian ini saya sudah cocok dengan apa namanya covernya dan alhamdulillah tidak. Ini dinaikkan dikit ya nanti kalau misal apa namanya yang ini yang sampai tahun ini di Oh iya. halaman yang atasnya lagi gitu ya. Jadi tengah-tengah langsung ketemu bab di tugas 3. Silahkan nanti saudara tambahkan kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian daftar gambar gitu. Di sini, di halaman 2 itu ada kata pengantar,
halaman 3 daftar isi, silahkan dicatat boleh. Kemudian ada daftar gambar, kemudian baru masuklah bab 1. Betul sekali bab 1 ada di tengah seperti ini. Latar belakang, kalau bisa, kalau bisa latar belakangnya ditambahi, jangan hanya satu paragraf saja, kalau bisa ditambah lagi ya. Karena ini saya penilaiannya komprehensif. Jadi silahkan di dalam latar belakang ini menyebutkan eh, bagaimana masalah di dalam rumusan masalah ini akan muncul. Gitu. Oh benar, aplikasi yang sudah tidak asing lagi untuk dipergunakan oleh para pelaku bisnis yaitu bahasa bisnis. Pentingnya bahasa bisnis itu apa sih gitu. Itu diuraikan lagi panjang-panjang agak sedikit tadi bisa mengarahkan bagaimana sih bahasa bisnis ini digunakan oleh Aima Bakery gitu. Akhirnya sampai ke titik yang itu. Jadi silahkan ditambah paragrafnya, boleh 2 lagi atau 3 lagi boleh, biar makin mantap. Silakan. Kemudian di rumusan masalah, apa cara yang digunakan untuk mengoptimalkan bahasa bisnis? Kemudian fitur bahasa bisnis yang sudah dimanfaatkan itu apa saja? Boleh pakai pertanyaan yang seperti ini, atau mau ditambah lagi juga boleh. Adakah prosedur penggunaan bahasa bisnis? Gitu boleh. Prosedurnya apa saja sih? Maksudnya prosedur itu schedule-nya untuk WA Blast itu kapan? Schedule-nya harus diuraikan. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya agar WA atau bahasa bisnis ini bisa mengena sampai ke dalam, mengena ke hati pelanggan kayak gitu. Itu. Kemudian kita lanjut. Manfaat sudah oke. Nah, di tinjauan pustaka penelitian terdahulu boleh. Tapi kalau bisa penelitian terdahulu tidak dikasih angka saja, langsung paragraf saja enggak apa-apa. Gitu. Kalau ini kan ada angka-angkanya ya, nggak usah pakai angka, paragraf saja. Kajian teori boleh bahasa bisnis merupakan ini udah oke. Nah ini masih ada kurang komunikasi dan pemasaran. Silahkan nanti dilengkapi ya. Karena ini kaitannya dengan bagaimana apa namanya teman-teman akan membahas mengenai rumusan masalah, kajian teori, dan hasil penelitian. Makanya kajian teorinya juga harus dilengkapi. Komunikasi itu apa? Boleh dilengkapi. Dan pemasaran seperti apa? Boleh dilengkapi. Gitu. Itu selanjutnya. Nah, ini kerangka teorinya boleh. Kemudian metodenya benar kualitatif dan pendalaman. Oke. Ya, betul. Mm-mm. Jenis data primer sumber info. Nah, ini untuk menjawab apa namanya tugas berapa ini? Tugas 3. Nah, ini kan hanya pengertian saja. Data primer berupa hasil. Ya, data primer ini data apa? Silahkan diuraikan. Oh, data WhatsApp bisnis siapa yang mengoperasikan WhatsApp bisnis? Kayak gitu. Kemudian bagaimana tata bahasanya dalam bahasa WhatsApp bisnis? Untuk data primer adalah data untuk mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan WhatsApp bisnis dan data ini diperoleh dengan wawancara gitu. Oke. Seberapa sering gitu. Itu ini ya disebutkan. Ini kan belum, Tapi ini masih teori. disebutkannya di jenis data yang ini aja atau nanti ada paragraf baru di ininya ya, Bu? Dilengkapinya maksudnya di Eh, subbab yang ini atau di sebab oh, ini, oke. di sebab ini ditambahkan lagi. Ini enggak apa-apa kayak gini, ditambahi lagi enggak apa-apa gitu. Oke, Bu. Kemudian data primer itu sumber datanya yang di bawah ini siapa namanya disebutkan. Aima Bakery misal yang punya adalah Ibu Aima gitu boleh disebutkan dengan Siap. alamat di mana. Itu sumber data gitu. Itu untuk yang
bab berapa ini? Tugas 3. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, tadi dijelaskan teknik pengumpulan data di sini ada wawancara, observasi, dan satu lagi apa? Studi. Dokumentasi. Ya, dokumentasi. Itu silahkan diuraikan. Nih ya, Ibu, bukan hanya studi literatur saja. Studi literatur ini enggak usah. Teknik pengumpulan datanya. Ibu, masalahnya sebenarnya kan kemarin tuh pengen nulis dokumentasi kan Ibu dari karya ini kan dari karya ilmiah saya semester kemarin ya Ibu. Mm-mm. Masalahnya filenya udah hilang Ibu. Waktu itu sempet wawancara, maksudnya sempet nanya-nanya ke beberapa pelanggannya juga. Cuma Mm-mm. datanya ini udah hilang, makanya pas itu saya mau nyantumin tapi takut karena bingung nanti nyajiin datanya gimana gitu. Enggak Baiknya apa-apa. gimana? Kalau misal hanya gambaran saja enggak apa-apa. Oh nggak Apa apa-apa tidak berarti. disi Iya, boleh. Enggak disimpan di cloud gitu pada saat itu Waktu itu pengerjaan. sebenarnya pas pengerjaan kan dari dosennya itu mintanya cuma review pas ada kan kita ada sesi web juga ya Ibu ya. Jadi dosennya Mm. itu minta untuk hasil wawancaranya diupload di G Drive sama yang lainnya gitu juga. Tapi selesai itu web karena saya pikir udah selesai nggak tahu ada metode penelitian bisnis ini. Jadi saya udah hapus yang di file wipe apa yang di Google Drive-nya. Jadi kalau bisa ya, kalau belum selesai, belum lulus, belum dapat ijazah, semua tugas dari mulai semester 1 sampai semester 8 ya, itu jangan Iya. dihapus. Kita ibaratnya kumpul-kumpul sampah dulu lah selama 4 tahun itu. Gitu Soalnya ya. kemarin lagi bukan kak dihapus sih lebih tepatnya kalau yang G Drive-nya kayaknya sempet ada nggak kebaca gitu file datanya jadi sekalian saya hapus gitu Ibu. Ada Hmm, belum datanya. Bahkan nanti bisa pakai gambaran aja nggak apa-apa ya Ibu ya. Nggak mesti yang boleh. hasil ini aslinya gitu. Nggak harus, iya, nggak harus hasil itu. Jadi pakai, maksudnya disimpulkan langsung juga boleh. Berdasarkan hasil wawancara dengan ini pada tanggal, misal ya, tanggal, kira-kira kemarin tanggal 15 Juni, ya udah ditulis saja. Pada tanggal 15 Juni dapat disimpulkan bahwa, kayak gitu langsung, kan Oke. sudah ada kesimpulan di sini ya, diingatan ya. Iya. Ada kok Ibu Mm-mm. di karya ilmiahnya juga masih ada. Maksudnya data karya ilmiahnya masih ada. Cuma yang itunya emang nggak Hmm. dimasukin ke karilnya karena dosennya waktu itu dikoreksi kata dosennya nggak perlu dimasukkan ke karil jadi cuma buat dokumentasi bukti aja ke dosennya kalau wawancaranya dilakukan beneran gitu ibu. Mm-mm. Itu ini ya, namanya data mentahnya yang belum, yang udah nggak ada ya, Oh, yang belum data. diolah gitu kan. Iya betul. Boleh Oke. kok itu. Kalau di sini juga tidak harus ditampilkan seperti itu. Kalau bisa menampilkan lebih bagus. Tapi hanya cuplikan-cuplikan saja kalau menampilkan. Jangan lengkap ya. Kalau misalnya wawancara lengkap, kita wawancaranya kadang ngalor ngidul ya kan. Nggak bisa kan wawancara itu ini ya. Tanpa selingan bercandaan itu kan nggak bisa ya. Iya betul. Nah, itu ambil aja intinya aja. Jangan semuanya gitu. Siap ibu. Selanjutnya di instrumen penelitian, ini kan ada ya, ada kisi-kisi pertanyaan ya. Nah, ini bolehlah diuraikan, dikasih poin-poin lah, gitu. Apa saja sih yang akan ditanyakan? Itu boleh di sini. Kemudian di sini ada ringkasan, sudah. Nah, ini sudah benar untuk teknik apa namanya analisisnya ada reduksi data, kemudian ada pengajian data. Nah, tapi reduksi data ini diuraikan juga kalau di sini karena ini kan hasil maksudnya kan. Ini Mhm. masih bab 2 ya yang ini ya. Ini bab berapa tadi? Bab 3 Bab ibu. 3 ya. Bab 3 ya. Kemudian bab 4 nanti silahkan menampilkan bab 4 saat A hasil, B pembahasan gitu. Hasil adalah apa yang ada yang kita dapatkan dari hasil penelitian. Dari hasil itu ada boleh lah kita bikin kalau ini kan kualitatif ya. Bikin bagan atau skema alur. Jadi bagaimana mengoptimalkan bahasa bisnis? Oke. Setiap misal dalam 1 bulan WA Blast itu berapa kali? 4 kali misal setiap hari apa? Penentuan jadwal WA Blast. Kemudian kita alurkan lagi, ada tanda panah lagi pembuatan
template WA Blast. Kasih tanda panah lagi apa gitu. Ini yang disebut dengan penyajian hasil. Nah, baru di bawahnya dikasih. Untuk mengoptimalkan masa bisnis, langkah-langkah yang dilakukan oleh Aima Bakery adalah hal ini ternyata juga terdapat pada penelitiannya Bapak X, Bapak Y, kayak gitu. Oke. Ibu A, Ibu C, kayak gitu. Boleh. Itu untuk hasil. Jadi se- hasilnya boleh berupa gambar, skema ya. Kalau yang kualitatif, gambar skema. Kemudian kalau kuantitatif itu tabel. Kak, ini kualitatif ya, saya bahasnya ini aja ya. Nanti barangkali Oke. ada teman-teman yang kuantitatif, yang pengen bahas yang di kuantitatif, saya bahas di kuantitatif. Nah, gitu. Bikin gambar, tabel, begitu. Alur lah, alur mengoptimalkan bagaimana agar WA ini, WA, apa nih, WA, bahasa bisnis ini bisa dioptimalkan. Kan banyak teman-teman yang pakai bahasa bisnis itu banyak. Cuman kan kadang bahasa bisnis dipakai hanya untuk eh, agar kalau WA dengan orang yang tidak dikenal tidak diblokir nomornya. Ada yang gitu. Jadi Hmm. semua kan dibuat alurnya. Begitu setelah itu pembahasan. Sudah simpulkan. Itu saja. Itu segampang itu untuk yang tugas tiga. Tuh, ada lagi? Mungkin sudah bisa dipahami belum, Kakak Alsa? Secara garis besar kalau yang ini sih udah Ibu. Nanti dicoba dulu dikerjakan. Ini saya tak berusaha untuk mengoreksi secepat mungkin untuk yang tugas tiga. Karena kan ini terakhir ya, tugas terakhir. Harapan saya di tugas terakhir ini bisa mendongkrak nilai-nilai kemarin. Jadi silahkan yang belum upload segera upload. Nanti cuma saya bahas. Saya bahas, saya kasih respon gitu. Gitu ya. Soalnya coba diusahain dikejar juga ini Jumat. Kebetulan Jumat sama Sabtu kemungkinan nggak bisa megang tugas karena lagi ada urusan. Makanya mau coba dikerjain hari ini. Semoga kekejar jadi nggak terlalu mepet ngumpulinnya. Iya, jangan mepet-mepet. Nanti nggak bisa revisi. Kita terakhir hari Senin loh. Iya, ini lagi ada yang dikejar juga soalnya di luar tugas Ibu. Jadi waktunya kadang ngerjainnya cuma bisa mepet di sela-sela, kalau nggak ya di hari Minggu pas bener-bener kosong. Oke, Ditunggu ya. terima kasih Ya, banyak ya Ibu. iya, sama-sama. Semoga nanti bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Iya. Selanjutnya bagaimana Kakak Nini? Adakah yang mau dibahas? Eh, kebetulan tugas tiga saya sudah kumpulkan. Cuman setelah mendapat tadi penyampaian materi ternyata masih ada yang kurang. Iya. Tapi waktu sebelum saya kumpul sebenarnya eh, sebelum saya kumpul sebenarnya udah tak bikin. Oh, saya mengikuti soalnya. Makanya di saya Iya. kumpul tidak terisi yang namanya daftar isi dan kesimpulan. Saran dan kritik juga saya nggak isi. Ya soalnya sampai di situ, mungkin sampai di sini nih yang diminta seperti itu. Ah, kemudian Ini tadi apa? Iya. Iya, bagaimana? ah, Oke. Dan kebetulan tadi sempat dibahas mengenai tabel rekomendasi. Iya. Em, apakah tabel rekomendasi ini bisa dicantumkan di usul dan saran, Bu? Oh, bisa. Bisa. Bisa Bisa ya? dicantumkan di saran. Iya. Ini boleh saya share screen? Boleh, Barangkali boleh, Bu. ini saya sudah download tugas tiganya. Barangkali ini nanti mau perbaikan sekalian ya. Jadi nanti diperbaikannya sekalian semuanya diperbaiki. Jadi saya sudah tidak koreksi lagi. Tuh. Oke, sebentar. Oke, ini adalah pengaruh customer. Nah, ini kebetulan
kuantitatif. Jadi mungkin pas banget ya. Tadi dapat kuali, ini dapat kuanti, tapi tidak ada yang mix method tadi. Apa ya, dari kemarin saya melihat. Di sini ada kuantitatif, jadi silakan dilengkapi untuk covernya sudah oke. Ini dibalik saja. Jadi di sini bawahnya ini mungkin nanti akan dipakai di mata kuliah yang lain mungkin ya. Di sini ilmu administrasi bisnis, kemudian em, universitas terbuka, kemudian tahun 2025 gitu aja. Untuk yang metode penelitian bisnis dan UPT, UPBJJ dan masa dihilangkan saja. Oke, baik, Bu. Selanjutnya, ya, selanjutnya ada daftar pustaka, kata pengantar. Kemudian jangan lupa ini dikasih halaman ya, halaman. Kemudian ini kemarin sudah dibahas ya, yang ini kita skip saja ya. Sudah. Sudah pernah dibahas. Jadi kalau mau dibahas lagi nanti semakin ini ya, lama. Sebentar. Selanjutnya kuantitatif. Nah, ini ada populasi dan sampel yang, nah, kayak gini yang saya maksud. Populasinya berapa apa namanya dimunculkan, kemudian sampelnya sampelnya berapa juga dimunculkan. Nah, kalau kayak gini kan sudah implementatif ya. Bisa di orang saya membacanya, oh saya bisa membayangkan. Berarti sampelnya segitu. Terus yang menjadi sampel ini adalah apa namanya? Karena proposif ya. Maka yang menjadi sampel adalah tamu yang pernah menginap. Berarti saya nggak bisa jadi sampel karena saya belum pernah menginap di Como Sambal Estate. Kayak gitu loh. Kemudian saya juga tidak bisa menjadi sampel karena saya tidak pernah melakukan pemesanan melalui website resmi. Kayak gitu. Jadi bisa membayangkan kualifikasi sampelnya kayak gitu. Gitu. Ini sudah benar ya terkait data. Kemudian jenis data sekarang. Nah, di sini jenis datanya harusnya. Nah, jenis datanya silahkan diuraikan. Jenis data primer atau sekundernya di sini nggak ada ya. Ini tabulasi hasil kuesioner. Nah, ini kan sumber data yang dijelaskan di sini. Jenis datanya adalah data primer. Nah, ini di atas dinaikin ini. Oke, baik. Coba. Gitu. Kemudian di sini ada sumber data primer, variabel yang dikaji. Nah, ini betul banget ini, sudah betul. Jadi yang namanya sumber data primer untuk mengkaji variabel apa disebutkan. Ini sudah betul. Selanjutnya data teknik pengumpulan data ada kuesioner saja ya. Iya, Bu. Ya, melalui Google Form. Kemudian di sini ada instrumen. Ya, sudah. Instrumennya sudah. Kayak gini cocok banget. Ini teman-teman yang lain boleh ya. Kalau misal mau, oh gini toh caranya. Nah, kayak gitu. Ini sudah betul teknik analisis. Ya. Selanjutnya, oke kita masuk ke bab 3. Penyajian data. Nah, kayak gini. Benar. Ini namanya hasil. Ini hasil namanya. Silakan diganti ini 4.1 hasil. Nanti ya. Jadi Iya, baik, Bu. bukan penyajian data. Penyajian data itu saya nilainya ya disebut data itu disajikan dengan adanya diagram lingkaran misalnya kayak gitu. Saya ganti dengan hasil penelitian ya, Bu ya.
Ya, betul hasil. Kemudian ini udah betul, ini betul. Nah, barulah di sini ini analisis boleh. Uh-uh. Hasil uji reliabilitas, asumsi pasar yang betul. Oke, betul. Ya, kayak gini, kurang lebih kayak gini. Mhm. Sudah oke sih ini. Cuman kalau mau nambahin dulu, kalau ini nggak bisa belum gini ya. Nah, betul udah ada pembahasan. Pembahasannya per variabel yang diuji tadi sesuai diagram. Mhm. Nah, barulah di sini dikasih keterbatasan analisis ataupun keterbatasan penelitian saja. Jadi yang ngasihnya keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Gitu boleh. Oh, oke. Itu boleh pakai tabel, boleh pakai deskripsi. Keterbatasan. Gitu. Sudah, ini sudah sih. Bisa kalau mau ditambahkan sedikit lagi ini. Kalau mengerjakannya seperti ini, nanti skornya sudah maksimum. Gitu. Itu ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Ah, s- satu lagi, Bu. Iya. Untuk di daftar isi, saya masih agak ragu. Apakah saya perlu isi eh, apa namanya lampiran-lampiran itu? Karena saya Daftar lampiran. Hmm, Daftar lampiran. Ya, lebih baik sih ada daftar lampirannya. Kalau misal eh, di- daftar lampiran gitu atau lampiran gitu aja enggak apa-apa. Di daftar lampiran isi itu. yang Hmm, iya, hmm, hmm. yang terakhir gitu lampiran gitu nggak usah pakai daftar lampiran enggak apa-apa. Oke, baik. Ya, baik, Bu. Nanti saya lengkapi dengan penutup dan kesimpulan, usul dan saran. Tabel rekomendasi nanti saya masukkan di keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Itu ya. Iya, betul. Udah bagus itu untuk tugasnya. Bisa semoga bisa dilanjut sampai ke karil, sampai ke artikel ilmiah ya. Ya, Jadi mudah-mudahan, Bu. ya, jadi nanti lebih ringan kalau ininya sudah oke di metode penelitian sudah oke, nanti lanjutnya lebih enak. Gitu. Ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain, silahkan. Mungkin ada lagi, silahkan teman-teman yang lain. Kalau tidak ada, mohon untuk saya presensi lagi ya sebelum saya akhiri. Nah, barangkali tadi ada yang terlambat. Boleh lah ya, daripada nanti tidak masuk di sini. Saya ulangi dari kelas 6-7 dulu. Oke, attendance-nya. Adakah Aprilia Anastasia? Putu Anjanla? Ada. Andrian Alan? Ratih Syafira? Apriliana? Putri Yuliana Agustin? Kemudian Mela Reviana? Sekar Tiasili? Almira? Dimas Aditya Pangesti? Muhammad Fahmi? Semaya? Ika Sekar Arum? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya kelas 55. Kelas 55 adakah Meli Fauziah, Tika Nurfadilah, Kafka Nafisa Putri,
Oki Nita, Eka Suryani, Vera Yunita, Abraham Henry, Linda Lisnawati, Sinta Ariana, oh, Apriliana, Apriliana kelas 67 ya? Oke, sebentar. Saya selesaikan dulu. Sinta Ariana, Christine, ini ada. Neng Rini, saya ini lagi kembali 67 lagi. Adakah yang hari ini telat? Yang mungkin belum saya presensi, silahkan. Boleh ya. Saya berdoa aja. Masih boleh kok telat, tapi di sini tulisannya telat gitu. Aprilia Anastasia, betul tadi. Saya Apriliana, Bu. Gimana? Apriliana aja, Bu. Oh, Apriliana aja, sebentar. Kalau Apriliana, oh ya ya ada. Oke. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang belum? Yang tadi masuknya telat, silahkan. Oke, kalau tidak ada, mari kita berfoto untuk um, web terakhir hari ini. Silahkan kameranya dibuka. Kok sedikit aja ya yang masuk ya? Silahkan. Sebentar lagi, saya tunggu dulu. Silahkan kameranya yang belum dibuka, silahkan segera dibuka kameranya. Oke. Oke, kita ambil foto. Satu, dua, tiga. Kita ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup. Ini tuh paling cepat ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, saya tutup ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika selama tuat dengan saya ataupun selama perkuliahan satu semester ini banyak sekali kekurangan dan mungkin teman-teman bingung ya, kita kan nggak bisa komunikasi langsung. Nah, jadinya kalau misal di sini saya bisa ngobrol langsung gitu sama mahasiswa. Di sini susah sekali ya mau ngobrol langsung. Sudah semuanya. Oke, terima kasih ya. Ini yang kelasnya kalian dibawa sekalian aja ya. Iya, Bu. Kalau yang IUP bisa bawa nggak? Maksudnya nanti bisa menghubungi anak IUP nih. Oh, Bu. Iya, gini ya. Nanti kabar. Oh, gitu. Mau dibawa atau mau di ini? Mau ada tinggal? Oh, oke.
Yang matematikanya udah semua matematika. Wow, thank you ya. Besok lagi. Boleh. Oke, maaf ya, ini lagi ada mahasiswa saya yang bantuin. Makasih. Sehat selalu ya. Biar bisa bantuin saya. Oke, saya mohon maaf jika selamat web dan selamat perkuliahan ini kurang maksimal. Untuk tugas 3 ini mohon dioptimalkan karena saya juga akan merubah nilai di tugas 1 dan tugas 2. Jika kemarin tugas 1 dan tugas 2-nya mungkin nilainya sangat memprihatinkan ya. Itu hanya pancingan saja biar teman-teman bersemangat nih ngerjain yang terbaik gitu. Oke, terima kasih untuk apa ya, kesempatan atau maksudnya disempatkan karena Zoom siang-siang ya. Saya melihat ini backgroundnya pada kerja semua ini ya. Gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semester ini dan harapan saya mata kuliah ini tugasnya bisa dipakai hingga karya ilmiah dan menyelesaikan studi S1-nya. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ya.